Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada putus-putusnya telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam yang tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Mutiara Puspa Ramadhani, NIM 4119001. Saya mahasiswi dari IAIN Pekalongan ingin mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Aditya Nugroho ME. Buku ini berjudul Pengantar Studi Al-Quran dan Al-Hadis yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ialah kitab suci kaum muslimin yang berisikan kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kurang lebihnya itu secara global itu selama 23 tahun. Wahyu dalam Al-Quran terulang sebanyak 78 kali. Wahyu berarti ilham fitri atau ilham yang sesuai dengan naluri dasar manusia. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar ayat 1. Bunyi ayatnya itu Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Surah-surah dalam Al-Quran itu diturunkan surah yang diturunkan di Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari terhitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan yang kedua itu Mekah atau Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari terhitung tahun ke-14 dari kelahiran Nabi sampai 1 Rabiul Awal. Dan ciri-ciri surah Madinah atau Madaniyah itu di dalamnya berisikan penjelasan hukum-hukum hudud atau hukum-hukum tindakan pencurian, perampokan, pidana, zina, dan pembunuhan. Dan berisi tentang izin jihad fisabilillah dan hukum-hukumnya. Dan berisi kebanyakan itu tuh surah-surah panjang seperti Al-Maidah, At-Taubah, dan Al-Baqarah. Dan ciri-ciri surah Makkiyah atau Madinah itu di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah, dan di permulaannya itu terdapat huruf tahaji atau huruf-huruf yang terpotong seperti Qaf, Nun, Kha, Mim. Dan kebanyakan itu surah-surah pendek seperti An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq. Dan juga ada hikmah turunnya Al-Quran. Ada 5. Yang pertama itu memantapkan hati Rasulullah SAW, dan yang kedua menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, dan yang ketiga itu memudahkan untuk dihafal dan dipahami karena masyarakat Arab terdahulu tuh belum memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Dan yang keempat itu mengikuti setiap kejadian karena ayat-ayat dalam Al-Quran itu turun dengan pentahapan dalam penetapan syariat. Dan yang kelima itu, yang terakhir, membuktikan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW. Setelah tadi kita membahas tentang Al-Quran, yang kedua itu kita akan membahas tentang hadis. Ilmu hadis ialah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan apakah diterima atau ditolak. Dan al-hadis itu apapun yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan dan sifat secara lahir dan batinnya. Di dalam hadis itu ada sanad, matan, khobar, asar, rawi, dan takrir. Dan penjelasan dari itu semua, sanad itu ialah mata rantai perawi yang menghubungkan ke matan, sedangkan matan itu perkataan-perkataan yang dinuklilkan sampai akhir ke sanad. Dan khobar itu secara bahasa diambil dari kata naba'a yang berarti berita, dan sedangkan secara istilah itu khobar itu lebih umum daripada hadis. Hadis itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain Nabi seperti sahabat-sahabatnya. Dan atsar itu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Dan rawi itu secara bahasa dapat diartikan dengan yang meriwayatkan. Sementara secara istilah, rawi dapat didefinisikan sebagai orang yang menyampaikan sebuah hadis yang pernah didengar dan diterima dari seorang guru. Dan yang terakhir itu takrir. Takrir itu keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan dan tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. Di sini juga ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran itu menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Penjelasan tersebut itu dalam pandangan sekian banyak ulama beraneka ragam bentuk dan sifat serta fungsinya. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan keduanya tampak antara lain. Yang pertama, memperkuat dan memperkokoh hukum yang dinyatakan oleh Al-Quran. Dan yang kedua, hadis itu memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Quran yang masih bersifat global. Dan yang ketiga itu hadis membatasi kemutlakan ayat Al-Quran. Dan yang keempat itu hadis memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Dan yang terakhir itu hadis menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Hadis itu terbagi menjadi dua, ada secara kuantitas dan kualitas. Yang pertama itu aku akan menjelaskan hadis secara kuantitas itu ada dua juga, mutawatir dan ahad. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berdusta. Jadi itu perawi-perawinya itu tidak mungkin untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad itu hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatirnya. Dan yang kedua itu hadis secara kualitas. Itu terbagi menjadi tiga. Ada sahih, dhaif, dan hasan. Yang pertama hadis sahih, hadis yang berasal dari orang yang dipercaya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang kedua itu hadis dhaif, hadis yang tidak memuat sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan. Dan yang ketiga itu hadis hasan, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna, dobit, bersambung sanad dan tidak cacat atau tidak janggal dalam meriwayatkan hadisnya. Dan di sini juga ada syarat-syarat menjadi perawi hadis. Itu yang pertama harus seorang muslim, berakal, dobit, adil, dan sudah balik. Dari penjelasan yang tadi Al-Quran dan hadis, saya akan menarik kesimpulan, yaitu Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai mukjizat atau bukti kebenaran atas kenabian Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan diturunkan itu secara berangsur-angsur dan diriwayatkannya itu dengan jalan mutawatir yang dipandang beribadah apabila membacanya. Sedangkan hadis itu ialah ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut saya sekian, terima kasih. Saya mereview buku ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.